Namaku Bayu. Aku bukan orang penting, bukan dukun, bukan pejabat, bukan juga orang pintar. Aku cuma anak tunggal dari seorang pria tua yang meninggal di rumahnya sendiri tepat seminggu setelah surat warisan keluar. Yang diwariskan perkebunan karet, luasnya hampir 20 hektar, terletak di ujung desa Pati Gunung, desa kecil yang tak banyak orang tahu. Akses ke sana bukan main susahnya, harus lewat jalan tanah, masuk ke hutan karet yang jujur aja, bahkan siang hari pun terasa seperti senja yang murung. Ayahku bukan orang baik. Dulu dia mandor keras, katanya tegas. Tapi banyak cerita dari buruh yang bilang dia kejam, suka maki, pukul, bahkan pernah katanya ada yang hilang gara-gara berselisih dengannya. Tapi ya namanya cerita lama, aku nggak mau terlalu percaya, lagi pula dia tetap ayahku. Setelah pemakaman, aku nekat tinggal di rumah panggung kecil di tengah kebun itu. Rumah tua peninggalan ayah. Katanya kalau dijual nilainya besar. Tapi aku pikir siapa tahu bisa dikelola, dijadikan ladang penghasilan. Ya, aku terlalu naif waktu itu. Malam pertama, aku tidur ditemani suara jangkrik dan angin yang menderu lewat sela-papan rumah. Tapi jam 3 pagi aku kebangun. Ada suara, seperti suara sesuatu yang menetes dari atap rumah. Tuk, 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 terus menerus. Aku nyalakan lampu senter, kuarahkan ke langit-langit, nggak ada apa-apa. Tapi lantai di dekat kasurku basah, ada cairan merah gelap, kental, lengket. Kupikir tikus mati atau mungkin ada bocoran air yang bercampur karat. Tapi pas aku bersihkan, baunya amis banget, seperti darah. Pagi harinya aku tanya ke warga sekitar, mereka cuma bilang kalau malam jangan banyak keluyuran mas, kadang yang lewat bukan orang. Lalu mereka diam, tatapan mereka kosong, dingin, seperti takut sesuatu yang tak boleh dibahas. Hari-hari berikutnya makin aneh. Pohon-pohon karet mulai mengeluarkan getah yang bukan putih tapi hitam pekat seperti oli. Beberapa pohon bahkan seperti mengelupas kulitnya sendiri. Dan muncullah tanda-tanda aneh seperti huruf yang bukan dari abjad manapun. Bahkan satu malam aku dengar suara ayahku memanggil namaku dari dalam kebun. Padahal dia sudah mati. Bayu, 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 pulanglah Bayu. Dan di tengah malam itu, saat aku berdiri di teras rumah, kulihat bayangan seorang berdiri di antara dua pohon karet. Tingginya tidak wajar, kurus, matanya merah menyala, dia tidak bergerak bicara, hanya berdiri dan mengawasi. Sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi, karena aku tahu warisan ini bukan cuma ladang karet, tapi juga ladang dendam. Dendam yang dipupuk oleh darah dan keserakahan. Dan sekarang, teluh itu sepertinya jatuh ke tanganku. Sejak malam itu, aku jadi sering terbangun. Kadang karena suara ketukan dari arah jendela, kadang karena suara kaki berlari-lari kecil di atas atap rumah. Tapi yang paling sering, suara napas. Napas berat seperti milik orang sekarat terdengar dari balik pintu kamarku yang tertutup. Awalnya aku pikir cuma halusinasi, tapi suatu malam aku coba rekam suara itu pakai ponsel. Dan ketika pagi harinya kuputar ulang, bukan cuma napas yang terekam, tapi juga suara seseorang berbisik. Lirih, tapi jelas. Bukan warisanmu, ini darah, ini tanahku. Aku gemetar. Sejak saat itu, aku mulai yakin ada sesuatu yang bersemayam di perkebunan ini. Sesuatu yang tak terlihat tapi bisa merasuki udara, mencemari pikiran, dan menggerogoti nyali pelan-pelan. Suatu siang aku bertemu Pak Raji, mantan buruh tua yang dulu kerja sama ayahku. Umurnya hampir 80, jalannya pun sudah bongkok. Tapi begitu aku sebut soal suara-suara aneh di kebun, wajahnya berubah pucat, matanya memicing. Lalu dengan suara serak, dia bilang begini, "Kau masih ingat keluarga Pak Mian yang anaknya mati tergantung di pohon karet? Waktu itu semua dibilang bunuh diri, padahal kami tahu itu kerjaan bapakmu. Karena anak itu protes minta upah yang wajar. Keesokan harinya dia ditemukan tergantung dan lidahnya putus." Aku tercengang. Cerita itu seperti petir di siang bolong. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Raji lanjut berkata, istri Pak Mian adalah dukun, tapi bukan dukun sembarangan. Dia ngelmu dari pesugihan Banyuwangi yang butuh tumbal darah. Dan waktu anaknya mati, dia hilang. Tapi malam itu juga kami dengar suara teriakan dari tengah kebun dan pohon karet paling tengah mulai bergetah hitam. Sejak itu, setiap 7 tahun sekali, pasti ada yang mati. Aku menelan ludah, pelan-pelan semuanya mulai masuk akal. Getah hitam, suara ayahku, darah dari langit-langit, tapi cerita itu belum selesai, menarik napas panjang, lalu berbisik seperti takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Kalau kau sudah dengar suaranya, dan dia tahu namamu, itu berarti teluhnya sudah pindah. Dulu ke bapakmu, sekarang ke kamu.
Dan dia nggak cuma minta ladang, dia minta ganti tumbal. Malam itu, waktu aku pulang ke rumah, suasananya lebih dingin dari biasanya. Jauh lebih sunyi. Pohon-pohon seolah menunduk, seolah mereka tahu ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang lapar. Dan dari jendela kamar, aku melihat sosok tinggi kurus itu lagi. Tapi kali ini, dia lebih dekat. Hanya berdiri di ujung halaman. Kepalanya sedikit miring, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Dan sebelum dia menghilang, aku mendengar jelas dia tertawa. Teluhnya mulai bekerja, pelan tapi pasti. Teluh dari ladang karet. Ketiga tanpa nomor. Aku mulai mimpi aneh. Hampir tiap malam, tapi mimpi yang satu ini paling membekas. Aku berdiri di tengah kebun karet, semua pohonnya mati. Daunnya layu, batangnya kering. Dan di setiap batang pohon itu tergantung tubuh-tubuh. Tubuh-tubuh telanjang, mulutnya menganga. Matanya kosong, lidahnya menjulur. Dari tubuh mereka, darah menetes ke tanah dan tanahnya basah seperti lumpur rawa. Di ujung jalan tanah itu ada satu pohon yang berbeda, tinggi lebih gelap dari yang lain. Dan di batangnya terukir namaku, Bayu. Ketika aku terbangun, tubuhku basah kuyup. Tapi bukan karena keringat, ada bau amis. Dan ketika kulihat sprayku, ada bercak darah, tapi bukan dari tubuhku. Aku periksa seluruh badan, tidak ada luka, tidak ada gigitan, tapi darah itu nyata. Dan baunya seperti bau mayat lama yang membusuk di tengah hutan. Sejak malam itu, aku mulai merasakan hal aneh di tubuhku. Tengkuku selalu dingin, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Tanganku sering gemetar tanpa sebab. Dan dadaku rasanya sesak, seperti ada batu besar yang menekan dada setiap tengah malam. Aku mencoba keluar rumah, menjauh, pergi ke pasar di kota kecil sebelah. Tapi tubuhku langsung lemas begitu melewati batas ladang. Kakiku berat seperti diikat. Perutku mual dan mataku berkunang-kunang, seolah teluh itu tidak mengizinkanku pergi. Kalau kau tinggalin tanah ini, yang mati bukan cuma kamu, tapi yang kau sayangi. Suara itu terdengar jelas dari kaca spion motorku, meski tak ada siapapun di belakangku. Dan saat aku menoleh, aku lihat bayangan tubuh seseorang sedang berdiri di tengah jalan tanah, kepala menunduk dan rambutnya panjang menyentuh tanah. Aku tidak tahu itu siapa, tapi aku tahu dia bukan manusia. Aku kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Kupikir cukup, aku sudah harus minta bantuan. Tapi siapa yang bisa bantu? Di desa ini semua orang bungkam. Takut, seolah ada perjanjian diam-diam antara warga dan entitas tak terlihat yang menjaga perkebunan ini. Sampai suatu sore, aku kedatangan tamu tak diundang. Seorang wanita tua berpakaian serba hitam, berdiri di depan rumahku sambil membawa buntelan kain putih. Matanya redup, bibirnya pecah-pecah, tapi tatapannya seperti menembus jiwaku. "Kau anak Mulyadi kan?" katanya. Aku mengangguk pelan. Nafasku tercekat. "Ayahmu pernah datang padaku? Minta agar ladang ini bersih dari gangguan. Tapi dia bohong. Dia yang menanam teluh pertama kali. Dan teluh itu haus. Dia tidak bisa diputus. Tapi bisa dipindahkan. Kau tahu apa yang dia lakukan sebelum mati? Tapi batinku berteriak seolah sudah tahu jawabannya. Malam itu, setelah wanita tua itu pergi, aku duduk termenung di teras rumah. Kupikir semua ini cuma mimpi buruk yang tak berujung, tapi aku salah. Malam berikutnya aku mendapat kunjungan lain. Seorang pria paruh baya dengan wajah penuh luka berdiri di depan pintu. Dia mengenakan baju lusuh dan menatapku dengan mata yang tak bisa aku lupakan, penuh kebencian dan rasa sakit yang mendalam. "Aku dulu ikut kerja di kebun itu," katanya pelan. "Tapi setelah ayahmu mulai bertindak, satu persatu kami lenyap, dihilangkan, entah oleh siapa. Tapi aku tahu, itu ulahnya." Dia mengeluarkan sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan yang hampir pudar. "Ini catatan ayahmu, catatan ritual dan perjanjian gelap yang dia buat untuk memperkaya diri. Tapi ada harga yang sangat mahal." Aku membuka buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman-halaman penuh coretan simbol aneh dan mantra ada tulisan yang mengerikan. Tumbal darah harus mengalir setiap 7 tahun. Jika tidak, teluh akan membalas dengan kematian yang lebih mengerikan. Aku pingsan malam itu. Ketika sadar, pria itu sudah hilang, tapi buku itu tetap ada di mejaku. Aku tahu ini bukan sekadar warisan biasa. Ini perang dengan sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi bisa membunuh. Hari-hari berikutnya, aku mulai mendengar bisikan dari getah pohon karet. Bisikan yang memanggil namaku, mengancamku, meminta aku untuk segera menyerahkan tumbal. Dan aku tahu waktu sudah tidak banyak. Aku harus mencari cara menghentikan teluh itu.
Tapi, siapa yang bisa aku percaya? Warga desa menghindar. Wanita tua yang datang seperti dukun itu bilang, aku harus bayar harga, tapi aku belum tahu berapa mahalnya. Dan satu hal yang jelas, ayahku meninggalkan warisan darah, dan aku sekarang jadi pengantin dari kutukan yang tak berkesudahan. Setelah menemukan buku catatan itu, aku merasa seperti menanggung beban yang terlalu berat untukku sendiri. Tapi aku tahu aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ku coba menghubungi beberapa orang yang pernah ku kenal, berharap ada yang bisa membantuku. Salah satunya adalah Pak Mulyono, dukun tua yang katanya masih hidup di desa sebelah. Aku tak tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi aku harus mencoba. Aku berangkat saat fajar, menembus kabut pagi yang masih menyelimuti jalan tanah menuju desa itu. Sepanjang perjalanan, perasaan aneh terus menghantui. Angin seolah berbisik pelan membawa bau getah karet yang sudah membusuk. Sesampainya di rumah Pak Mulyono, aku disambut dengan tatapan tajam. Dia tak bicara banyak, tapi tangannya sudah memegang sebuah keris kecil berukir rumit. Aku tahu kamu datang karena kutukan itu, katanya dengan suara serak. Teluh itu bukan sembarang kutukan, dia hidup dari darah dan rasa takut. Untuk menghentikannya, kamu harus bayar harga yang setimpal. Aku menunduk, menelan rasa takut yang mencekam. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Kamu harus melakukan ritual pembersihan di tengah ladang. Tapi ingat, ada makhluk yang menjaga teluh itu. Mereka akan mencoba menggagalkanmu. Malamnya, aku kembali ke ladang karet. Hati penuh was-was. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul bayangan sosok tinggi kurus dengan mulut yang robek, menatapku dengan mata merah menyala. Ini waktu membayar, bisiknya. Aku menggenggam keris yang kubawa dari Pak Mulyono, mencoba menguatkan diri. Ritual harus segera dimulai sebelum teluh itu menelan lebih banyak korban, termasuk aku. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma getah karet yang membusuk menusuk hidung. Aku berdiri di tengah ladang yang luas dengan keris kecil di tangan, hati berdebar tak karuan. Bayangan sosok tinggi kurus itu muncul dari balik pepohonan. Matanya merah menyala seperti bara api. Perlahan ia melangkah mendekat, mulutnya yang robek mengeluarkan tawa dingin yang menusuk jiwa. Kau pikir ritual ini bisa menghentikan kami? Kami sudah ada di sini jauh sebelum kau lahir, katanya dengan suara berbisik yang menusuk telinga. Aku menguatkan diri, mengayunkan keris ke arah bayangan itu, sambil melafalkan mantra yang diajarkan Pak Mulyono. Cahaya merah menyala keluar dari keris, menerangi malam yang gelap gulita. Pertarungan itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga jiwa. Bayangan itu mencoba masuk ke pikiranku, menebar rasa takut, kesepian, dan putus asa. Aku harus melawan, berpegang pada harapan dan keberanian yang hampir habis. Tiba-tiba, suara gaduh muncul dari balik pohon-pohon karet. Makhluk-makhluk lain lebih banyak dan lebih menyeramkan keluar dari kegelapan. Mata mereka seperti bola api, tubuh mereka rapuh tapi penuh dengan kekuatan gelap. Aku dikepung. Aku tidak bisa mundur. Aku harus menyelesaikan ritual ini atau seluruh ladang dan mungkin aku sendiri akan hancur oleh teluh yang haus darah itu. Dengan segenap tenaga terakhir, aku mengucapkan doa dan mantra, menggoreskan keris ke tanah di tengah ladang. Cahaya merah membesar, membakar kegelapan dan menebar panas yang menyakitkan. Makhluk-makhluk itu meraung kesakitan, satu persatu lenyap dalam asap hitam pekat. Suasana berubah hening, seperti ladang itu menghela napas lega setelah lama terperangkap dalam kegelapan. Aku terjatuh, lemas, tapi di dalam hatiku ada sedikit harapan. Teluh itu mungkin belum hilang, tapi aku sudah memulai pertempuran yang harus dimenangkan. Namun, di sudut mataku, aku menangkap sesuatu yang bergerak, sebuah bayangan yang lebih gelap dari kegelapan malam, yang tersenyum menyeringai. Ini belum berakhir. Beberapa hari setelah ritual, aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhku. Dingin yang tak biasa menusuk hingga ke tulang. Kadang terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit, merayap dan menggeliat tanpa henti. Malam-malamku jadi neraka yang tak berujung. Aku bermimpi buruk, melihat darah mengalir dari batang pohon karet membanjiri ladang dan wajah-wajah mengenaskanku berbisik memanggil namaku. Tapi yang paling mengerikan bukan mimpi itu, melainkan kenyataan bahwa tubuhku mulai berubah. Kulitku mengelupas perlahan dan bau busuk mulai menyelimuti diriku seperti getah karet yang membusuk. Aku tahu ini bukan hanya kutukan biasa. Ritual itu memindahkan teluh, tapi harga yang harus kupikul adalah tubuh dan jiwaku mulai terinfeksi oleh kegelapan yang sama dengan makhluk-makhluk itu.
Suatu malam, aku melihat bayangan di cermin. Sosokku sendiri berubah. Mataku merah menyala, mulutku mengembang hingga hampir robek. Aku mencoba berteriak, tapi suara yang keluar bukan suaraku. Aku berlari keluar rumah, menembus malam pekat. Angin dingin menerpa wajah, tapi di kejauhan, pohon karet tampak bergetar dan berdenyut seperti jantung yang detak. Aku sadar teluh itu bukan hanya kutukan di luar tubuhku. Dia sudah masuk ke dalam darahku dan perlahan-lahan menguasai siapa aku. Kini aku harus mencari cara lain sebelum aku sepenuhnya hilang menjadi bagian dari kegelapan yang selama ini membelenggu ladang karet ini. Tapi waktu terus berjalan dan aku tahu musuh yang sesungguhnya belum memperlihatkan dirinya. Malam itu ladang karet sunyi, hanya diterangi rembulan yang pucat. Aku takut hampir habis. Kegelapan dalam darahku sudah hampir mengambil alih, tapi aku masih punya satu arah terakhir. Aku kembali ke pohon karet tertua, yang dulu tertulis namaku di batangnya. Dengan keris di tangan dan niat membakar semua warisan kutukan ini, aku mulai membaca mantra yang paling sakral. Mantra yang hanya bisa diucapkan saat darah bulan mengalir di langit. Makhluk-makhluk dari kegelapan itu datang lagi, lebih banyak, lebih ganas. Mereka menjerit dan menggeliat, mencoba menghentikanku. Tapi aku tak peduli. Aku sudah siap mengorbankan apapun untuk memutus rantai ini. Saat aku menusukkan keris ke batang pohon itu, sebuah ledakan cahaya menyala, membakar seluruh ladang. Aku merasakan tubuhku terbakar, jiwa dan ragaku seolah terpecah antara dunia dan kegelapan. Ketika semuanya mereda, aku terbaring di tanah, lemah tapi bebas. Ladang karet yang dulu menyeramkan kini terlihat hidup kembali, pohon-pohon hijau dan segar. Tapi aku tahu, harga yang kubayar sangat mahal. Aku kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Aku tak lagi sepenuhnya manusia. Ada sisa kegelapan yang mengalir dalam darahku, bisikan yang tak pernah berhenti memanggil. Kutukan mungkin sudah terputus, tapi bayang-bayangnya akan selalu bersamaku. Dan di suatu sudut ladang, sebuah pohon muda tumbuh dengan daun yang berbisik, memanggil namaku. Begitulah cerita kelam dari teluh pemilik perkebunan karet, sebuah kutukan yang mengikat jiwa dan raga, serta warisan gelap yang tak pernah benar-benar hilang. Jika kau mendengar bisikan angin di antara pohon-pohon karet malam ini, ingatlah, mungkin itu bukan sekadar suara alam. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang penuh misteri dan kengerian dari sudut-sudut gelap dunia, jangan lupa untuk subscribe channel NTM Naskah Tengah Malam. Karena di sini aku akan terus membawakan kisah-kisah yang membuat bulu kudukmu berdiri dan pikiranmu tak bisa tidur nyenyak. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau berani.